Di sebuah desa yang terletak di tepi sebuah sungai besar, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Raka adalah seorang pemuda yang pekerja keras dan sederhana. Setiap hari ia bekerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun meskipun hidupnya tidak kaya, ia selalu merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Di waktu luangnya, Raka suka pergi memancing di sungai yang mengalir deras dekat desanya. Sungai itu memang terkenal dengan ikan-ikan besar yang sering ditemukan oleh para pemancing. Namun, banyak orang yang percaya bahwa sungai itu dihuni oleh makhluk-makhluk misterius. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada ikan besar yang bisa berubah wujud menjadi manusia. Namun cerita-cerita itu hanya dianggap sebagai legenda belaka dan Raka tidak terlalu mempercayainya. Suatu pagi yang cerah, ketika langit masih tampak biru dan udara begitu segar, Raka memutuskan untuk pergi memancing. Ia membawa jala dan alat pancing sederhana miliknya. Hari ini aku akan mendapatkan ikan yang besar, pikirnya dengan penuh semangat. Ia berjalan menuju tepian sungai tempat ia biasa memancing. Setibanya di sana, Raka segera menyiapkan peralatan pancingnya dan melemparkan kail ke dalam air. Ia menunggu dengan sabar, menikmati suara alam sekitar yang menenangkan. Tak lama setelah itu, ia merasakan adanya tarikan yang kuat pada kail pancingnya. Ini pasti ikan yang besar, pikir Raka dengan penuh harapan. Ia segera menarik tali pancingnya dengan hati-hati, mencoba mengangkat ikan besar yang menempel di ujung kail. Ajaibnya, setelah beberapa tarikan kuat, Raka berhasil mengangkat seekor ikan yang luar biasa besarnya. Ikan itu bersisik perak dengan mata yang tampak bersinar. Raka sangat terkejut melihat ikan sebesar itu. Sungguh luar biasa, serunya dalam hati. Dengan hati-hati ia mengangkat ikan tersebut dan membawanya pulang. Namun saat ia berjalan pulang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ikan besar itu tiba-tiba bergetar dengan kuat. Dan dalam sekejap tubuh ikan itu berubah. Sisiknya mulai memudar, tubuhnya menyusut. Dan dalam sekejap mata ikan besar itu bukan lagi seekor ikan, melainkan seorang gadis cantik yang terbaring lemah di tangan Raka. Gadis itu memiliki rambut panjang, hitam legam yang indah, mata yang cerah dan kulitnya bersinar seperti mutiara. Raka terkejut luar biasa. Apa yang terjadi? Pikirnya. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Gadis itu perlahan membuka matanya dan memandang Raka dengan lembut. "Terima kasih kakak," kata gadis itu dengan suara yang lembut dan merdu. "Aku adalah putri dari dunia bawah laut. Karena kebaikanmu, aku bisa melepaskan diri dari kutukan yang membuatku terjebak menjadi ikan besar. Aku berjanji akan membantumu dalam hidupmu." Raka masih terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia baru saja menyelamatkan seorang gadis yang ternyata adalah seorang putri dari dunia bawah laut. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, kata Raka dengan gugup. "Aku hanya memancing seperti biasa." Gadis itu tersenyum. "Kebaikan hati tak pernah terduga, Raka. Aku akan membalas jasamu," katanya sambil berdiri dengan anggun. "Namaku adalah Nila. Aku berasal dari kerajaan bawah laut yang indah. Aku terperangkap dalam bentuk ikan besar karena sebuah kutukan yang hanya bisa dilepaskan oleh seseorang yang memiliki hati yang tulus.
Dan engkau Raka telah melepaskan kutukan itu. Raka yang masih kebingungan akhirnya hanya bisa mengangguk. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, aku hanya ingin hidup yang lebih baik, katanya. Aku bukan orang kaya, aku hanya seorang pemuda yang bekerja keras setiap hari. Nila mengangguk. Aku tahu apa yang kau butuhkan, Raka. Aku akan memberimu sesuatu yang lebih berharga dari sekedar kekayaan. Setelah berkata begitu, Nila mengulurkan tangan dan menyentuh dada Raka dengan lembut. Seketika, Raka merasakan tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa. Ia merasa sangat kuat, seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Dengan kekuatan ini, kau akan bisa meraih apa yang kau impikan. Tetapi ingatlah untuk selalu rendah hati dan tidak melupakan kebaikan. Sejak saat itu, hidup Raka berubah. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Nila, ia berhasil memperoleh hasil yang luar biasa dari pekerjaannya. Tanah yang ia garap menjadi subur, hasil panennya berlimpah, dan ia mendapatkan penghargaan dari para tetua desa karena keberhasilannya. Namun, meskipun begitu, Raka tetap menjaga sikap rendah hatinya dan selalu mengingat pesan dari Nila untuk tidak menjadi sombong. Suatu hari, Nila datang kembali mengunjungi Raka. Ia berkata, "Raka, hidupmu kini lebih baik dari sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang perlu kau ketahui. Aku tidak bisa tinggal di dunia manusia lebih lama lagi. Aku harus kembali ke kerajaan bawah lautku." Raka merasa sangat berat hati mendengar hal itu. "Apakah aku tidak bisa bertemu denganmu lagi?" tanyanya. Nila tersenyum. "Kita akan selalu terhubung, Raka. Aku akan selalu mengingatmu, dan jika kau membutuhkan bantuan, aku akan ada untukmu. Tapi aku harus kembali ke tempat asalku. Dunia kita berbeda, dan aku harus menjalani takdirku." Setelah itu, Nila mengucapkan selamat tinggal pada Raka. Sebelum pergi, ia memberikan sebuah kalung yang terbuat dari mutiara yang bersinar. "Ini sebagai tanda bahwa aku akan selalu ada untukmu, Raka. Jangan pernah lupakan kebaikan dan kesederhanaan hatimu." Raka, meskipun sedih, menerima kalung itu dengan hati yang penuh rasa syukur. "Terima kasih, Nila. Aku akan selalu mengingatmu," jawabnya dengan penuh kesan. Sejak pertemuan itu, Raka hidup dengan penuh kebahagiaan dan kebaikan. Meskipun Nila telah kembali ke dalam dunia bawah laut, ia tetap merasa bahwa gadis cantik yang ia selamatkan selalu berada di dekatnya, memberikan keberuntungan dan kekuatan untuk menjalani hidupnya dengan lebih baik. Desa tempat tinggal Raka kini mulai berkembang pesat karena kebijaksanaan dan kebaikan hati pemuda itu. Raka tidak pernah menjadi sombong meskipun hidupnya sudah jauh lebih baik. Ia selalu mengingat pesan Nila bahwa kekayaan yang sesungguhnya adalah memiliki hati yang tulus dan tidak melupakan asal-usul. Itulah pesan moral yang terdapat dari kisah atau cerita ini.